muncul ya. Berapa orang lagi? 10 orang ya? Kurang 1 orang. Oh, kurang 1 orang. Ya udah, kita mulai aja ya. Tadi udah mulai belajar itu karena dibaca belum? Siap sudah, Pak. Udah ya? Siap sudah, Pak. Siap sudah, Pak. Ya. Nah, kita mulai aja ya untuk pelajarannya. Bentar, saya ini dulu. Layar 3 udah muncul ya? Slide ketiga kelihatan nggak? Sudah, Pak. Yang gambar itu gambar jari ya? Iya, Pak, udah kelihatan. Udah ya? Kelihatan, Pak. Udah ya? Ya, kita akan, ya, saya tadi udah dijelaskan juga di video, udah dibaca videonya ya. Itu kita akan pelajari tentang ini, tentang karakteristik dari gerak atmosfer. Nah, gerak atmosfer itu ada 3, yaitu ini sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, seperti yang ditampilkan ini. Di sini juga karakteristiknya itu terkait dengan fungsi waktu T ini. Ini yang penting nanti, yaitu bagaimana kita memprediksi cuaca ke depan, apakah nanti berawan atau hujan, itu mulai dari sini. Dari mengetahui tentang pergerakan pada T1 sampai T3. Nah, forecaster nanti tugasnya itu. Jadi ini fungsi A, X, Y, Z ini akan kita pikirkan selalu di dalam melakukan sebuah kondisi atmosfer pada masa yang akan datang. Nah, kalau di meteorologi ya hanya untuk 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan, tapi untuk iklim kita berpikirnya dasarian. Dasarian itu berarti fungsi T ini. Fungsi T, dasarian 1, dasarian 2, atau bulanan. Nah, kemudian, ini kan X, Y, Z. Jadi tiap wilayah akan beda. Tadi ya di Banyuwangi akan beda dengan di Boyolali. Karena karakteristik dari anginnya beda. Terutama angin lokalnya nanti akan banyak berpengaruh. Angin darat, angin laut, angin lembah, angin gunung. Di wilayah pegunungan kayak di Malang itu juga akan beda. Nah, kemudian dan gambar ini adalah selanjutnya, gambar selanjutnya ini adalah karakteristik ketika terjadi karakteristik pada saat pada sumbu X, Y, dan Z di bola bumi berputar. Karena ini kan kita berada di bumi yang berputar, jadi kita bayangkan X, Y, Z-nya itu juga di bumi yang berputar seperti itu. Jadi kita bayangkan seperti itu. Makanya nanti ada gerak Coriolis, ada gravitasi. Itu karena kita membayangkan sebuah partikel itu bergerak di sebuah bumi yang itu bulat. Nah, bulat itu dia punya liputan, yaitu atmosfer. Nah, di situ sampai lapisan troposfer, yang atmosfer itu nanti akan di situ. Nah, di dalam atmosfer itu ada besaran skalar dan besaran vektor. Itu pasti nanti akan terkait dengan besar dan arah. Kalau besar ini kayak suhu, kemudian kalau vektor itu seperti angin. Sehingga nanti yang akan kita pikirkan adalah sifat dominan ini. Nah, ini ada T1, T2. Nah, T2 itu akan seperti apa? Pada T0 itu kondisinya, misalnya hari ini jam 3, nah nanti jam 4, jam 5 seperti apa itu. Nah, itu kira-kira dari,
dari penggunaan vektor. Ini persamaan matematik apa yang digunakan? Nah, kemarin sudah belajar ya persamaan matematik menggunakan vektor. Itu ada gradien, ada curl, kemudian divergen, ada Laplace. Nah, ini akan digunakan di dalam menginterpretasikan. Jadi sebenarnya kita pelajaran kita di pengantar metodologi dinamis itu adalah menginterpretasikan dari sebuah persamaan matematis dalam persamaan fisis. Jadi dari persamaan matematis ke dalam persamaan fisis itu nanti yang penting. Jadi nanti ketika nanti kita melakukan prediksi itu berdasarkan pada persamaan matematis. Ada divergensi, ada konvergensi, yang situ nanti diterjemahkan ke persamaan fisis. Nah, persamaan dari arti fisis itu kita akan melihat karakteristik cuaca ke depan. Nah, kemudian di sini ada gradien operator ini ya. Nah, ini dalam persamaannya itu menggunakan del operator. Nah, ini yang akan berubah jadi laju. Laju perubahan terhadap X, laju perubahan Y, dan laju perubahan terhadap Z. Jadi laju perubahan ini yang menyebabkan sebuah karakteristik cuaca ke depan itu akan berbeda. Makanya prediksi cuaca itu sulit karena selalu berubah. Tergantung dari kekuatan yang dominan apa. Nah, sebagai contoh misalnya di sini gradien ini untuk curl, yaitu untuk yang punya vektor. Dan misalnya puting beliung. Nah, puting beliung itu mempunyai karakteristik kalau dia akan ada gaya putar kayak sekrup kayak gitu kan. Misalnya sekrup itu bergerak, dia akan bergerak ke atas gaya ulir. Nah, ini mereka menggunakan daya rotasi. Makanya kemudian digunakan persamaan ini, persamaan untuk rotor. Nah, itu secara sekilas. Nah, kemudian ini ada divergensi konvergensi, sebenarnya ada sebuah titik ini. Ini nanti akan bergerak. Ini ada titik namanya konvergen dan divergen. Kalau dia konvergen, itu pertemuan dua massa udara, maka dia akan muncul pertumbuhan awan. Tapi kalau sini divergen, itu akan cuacanya cerah karena tidak ada terkumpul massa uap air. Nah, sinilah kemudian di massa uap air ini berkumpul. Apabila dia muncul uap air, ada uap air di bawah, dia akan dibawa ke atas sehingga akan terjadi pertumbuhan awan. Nah, itu awan itu nanti akan mengembun di lapisan titik embun. Kita lapisan 850 milibar. Ini, jadi ketika nanti kita prediksi daerah mana konvergensi, berarti itu daerah yang potensi pertumbuhan awannya kuat. Daerah mana yang divergensi, berarti daerah itu daerah pertumbuhan awan yang terhambat atau cerah. Nanti akan kita lihat di beberapa contoh di pertemuan ke depan. Nah, di dalam hal ini maka menggunakan operator Laplace. Laplace ini kenapa? Karena cuaca itu ini terkait dengan gelombang, yaitu ada persamaan gelombang yang akan digunakan di dalam mekanika fluida. Nanti kalau mempelajari lebih dalam, nanti kalau di S2 nanti akan dipelajari khusus mengenai mekanika fluida ini. Dan nanti juga dipelajari analisis numerik lanjut. Sehingga dalam ini sebagai contoh persamaan yang digunakan apa? Nah, itu persamaan diferensial parsial dan diferensial total. Nah, ini salah satunya yaitu dengan ini persamaan adveksi. Nah, inilah dasar bagi seorang forecaster di sini sebenarnya. Ini dasar bagi seorang forecaster untuk memprediksi cuaca ke depan. Yaitu kondisi lokal, nanti akan mendapatkan ini kondisi lokal, nanti akan mendapatkan perubahan dari adanya massa udara yang melintas ke wilayah itu. Nah, di sini akan menyebabkan sebuah perubahan. Nah, laju ini akan menyebabkan perubahan di karakteristik suatu wilayah. Nah, sebagai contoh ini ya nanti misalnya kita mau prediksi nih tekanan udara di suatu pulau ini suatu pulau dilewati oleh sebuah kapal yang pulau itu sudah punya tekanan. Nah, ketika dilewati kapal yang punya tekanan kecepatan, dia akan mengubah tekanan udara yang ada di pulau tersebut. Nah, ini dalam prinsip cuaca seperti itu. Misalnya karakteristik cuaca di wilayah Jawa saat sekarang ini bulan April, berarti ini dari massa udara, aliran massa udara dari benua Australia ini akan menguat jadi kering.
itu masa udara yang masuk ke wilayah kita adalah kering seperti di PR pekan lalu gitu ya. Udaranya bagaimana dia positif atau negatif. Nah itu sebenarnya yang menjadi dasar nanti kalau prediksi kita nanti skala sinoptik, makanya nanti ada analisis sinoptik untuk melihat perkembangan cuaca ke depan. Nah di dalam hal ini tentunya di dalam atmosfer itu gaya itu tidak hanya satu saja, tapi beberapa. Makanya ada namanya gaya gradien tekanan. Jadi ada dari fungsi A, dari fungsi B, ini membentuk total. Nah, totalnya ini akan menyebabkan karakteristik dari satu wilayah itu akan berbeda tergantung apanya. Mungkin VFA-nya yang besar atau FB-nya yang besar. Nah, mana yang besar nanti akan mempengaruhi nih X0, Y0, dan Z0 ini. Nah, kemudian juga gaya gravitasi, atau kalau gerak vertikal itu ditentukan oleh gaya gravitasi. Kalau kuat gaya gravitasinya ke atas, maka dia akan memunculkan yaitu mencapai pada titik embun. Tapi kalau tidak kuat, maka dia tidak akan membuat sebuah titik-titik air yang kalau tidak kuat maka timbul awan-awan dari jenis stratocumulus misalnya. Tapi kalau kuat dia akan menjadi cumulonimbus. Itu karena gaya vertikalnya kuat, yaitu dia bisa mengatasi gerak gravitasi. Nah kemudian ada gaya gesek. Jadi kalau gaya gesek itu yang angin itu pasti di dalam perjalanannya akan ada pohon dan ada gunung yang tinggi, kemudian ada juga di perumahan, gedung bertingkat dan sebagainya. Nah sebagai salah satu contoh itu kalau kita perhatikan untuk yang hambatannya besar di Papua, di Jaya-Wijaya itu angin tidak bisa menembus karena sampai ketinggian 6.000. Mengikuti dari gunung itu sendiri. Sehingga di sana banyak terjadi karakteristik bukan monsun tapi ada karakteristik lokal karena banyak pegunungan. Nah, kemudian gaya apa lagi yang berfungsi, yaitu ada gaya ketika benda berputar, maka ada gaya sentrifugal dan sentripetal. Karena setiap benda yang berputar itu di dalam sebuah benda bulat itu akan mempunyai gaya seperti itu. Nah, kemudian gaya Coriolis. Nah, karena gaya Coriolis itu kalau dia lebih dari 1.000 km maka akan muncul gaya Coriolis. Tapi kalau kurang dari itu gaya Coriolisnya tidak akan banyak berfungsi. Makanya pesawat itu dia akan menghitungkan gaya Coriolis. Kan sampai suatu tempat itu digunakan gaya Coriolis. Nah, kira-kira itu gambaran umum dari pelajaran pada sore hari ini. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Sambil dibaca yang itu ya, yang tadi sudah dibaca di video dan di presentasi. Silakan ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya pernah baca dari materi tentang atmosfer. Jadi ketika ada kenaikan suhu permukaan bumi itu si kapasitas atmosfer buat menyimpan partikel itu menjadi lebih banyak, lebih lebar. Ya. Apakah itu bakal berpengaruh juga pada proses dia vertikal ke atas gitu, Pak? Ada proses atmosfer seperti itu, Pak? Iya. Jadi ketika misalnya ini terkait dengan hukum persamaan keadaan, ada P, V, dan T itu kan. Jadi ketika suatu wilayah dipanasi, dia volumenya akan membesar. Dia menampung uap airnya akan besar. Misalnya di bulan DJF itu ya, Desember, Januari, Februari. Berada di selatan. Sehingga jadi volumenya itu akan volume besar, maka uap air itu akan banyak uap air masuk, maka akan muncul menjadi butiran-butiran air, sehingga pertumbuhan awan pada DJF itu akan menaikkan maksimum karena gerak vertikalnya berarti maksimum ketika itu maksimum. Buat prediksi itu nanti akan melihat pergerakan semu matahari tadi. Kira-kira sekarang di wilayah mana akan terjadi pertumbuhannya maksimum? Itu kita memprediksi. Misalnya nih, ini bulan bulan April, nanti kan Mei. Mei matahari akan bergerak ke selatan atau ke utara? Selatan kan? Matahari akan bergerak ke selatan, berarti di situ
akan ke utara ya, matahari ke selatan. Ketika matahari itu ke selatan, maka daerah tekanan rendah dia akan bergerak. Anticiclone intertropical confidence zone itu nanti akan bergerak ke selatan. Nah itu kalau bergerak selatan. Tapi kalau bergerak ke utara, nah sekarang ini bulan April, nanti bulan Mei, itu nanti akan bergerak ke utara, karena pusat tekanan rendah akan berada di wilayah di benua Asia, sedangkan tekanan tinggi berada di wilayah benua Australia. Nah itu berarti penampungan uap air itu akan bergerak dari Jawa, dia akan bergerak ke Sumatera nanti bergerak ke Filipina, nanti 2-3,5 nanti akan balik lagi. Nah kita makanya kemudian ada namanya gerak semu matahari. Disitulah terjadi peningkatan kalor panas yang ada di wilayah, termasuk juga kalau perubahan iklim yang terjadi. Kalau misalnya wilayah Indonesia itu di situ terjadi peningkatan penguapannya besar, maka daya tampungnya akan besar. Jadi karena perubahan itu menyebabkan kan suhu udara semakin panas, sehingga daya tampungnya semakin besar, sehingga wilayah yang curah hujannya tinggi dia akan semakin tinggi. Tapi kalornya itu ditampungnya banyak, tapi tidak ada uap air, ya akan terjadi apa? Akan terjadi tetap kering, bahkan makin kering seperti di Afrika. Gerak vertikalnya tinggi, tapi tidak ada uap yang diangkat ke atas, nah, sehingga menjadi kering, makin kering. Maka perubahan iklim bisa menyebabkan suatu wilayah itu banjir ekstrim, tapi di suatu wilayah lain itu akan mengalami itu kekeringan seperti yang kondisi sekarang ini. Makanya tren dari sekarang di wilayah-wilayah basah itu tren hujan lebat itu semakin lama semakin meningkat. Nah ini yang menjadi tantangan bagi forecaster itu untuk melihat kedepannya itu ekstrimnya akan semakin sering atau tidak. Nah itu makanya nanti digunakan digunakan pemodelan numerik. Nah dasarnya dari meteorologi dinamis ini, bahwasanya satu karakteristik cuaca itu nanti akan terkait dengan sebuah sistem bola dunia, jadi saling terkait di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi seperti itu. Jadi pemanasan global itu juga menyebabkan daya tampungnya akan makin besar. Kalau seumpamanya dia uap airnya ada, dia akan tren ekstrimnya akan naik curah hujan. Tapi kalau dia tidak ada uap air yang diangkat, dia akan jadi semakin kering seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin Pak. Ya. Izin Pak, sebelumnya untuk yang pertemuan kemarin, yang pertemuan 4 kurang jelas tentang adveksi Pak, mungkin bisa tolong dijelaskan lagi. Siap. Ya. Adveksi itu sebenarnya aliran massa udara yang masuk ke suatu wilayah. Itu sebenarnya definisinya itu. Jadi aliran massa udara yang masuk ke suatu wilayah itu akan mempengaruhi kondisi cuaca tersebut, akan bercampur. Misalnya sekarang itu di wilayah Jawa itu misalnya suhunya misalnya 27. Tapi ketika nanti ada massa udara panas yang mengalir dari Australia, maka suhunya akan berubah menjadi lebih panas atau lebih dingin. Kalau dari Australia akan lebih panas. Karena kemarau kan panas ya kan? Ya. Jadi makin ada udara panas masuk ke wilayah kita ngalir, maka dia akan menjadi semakin panas seperti itu. Tapi kalau massa udaranya dingin nanti, seperti kemarin ketika Januari itu kan ada aliran massa itu dari adveksi udara dingin dari Siberia. Makanya di bulan Januari, Februari itu akan terasa dingin. Nah, nanti kalau buat prediksi seperti itu, kira-kira massa udara apa yang akan mempengaruhi wilayah kita? Monsoon atau sirkulasi Hadley atau sirkulasi Walker. Nah, kalau Walker nanti itu akan mengurangi ya uap air yang biasanya masuk dari Samudra Pasifik, sehingga kita akan semakin kering. Tapi kalau umpamanya kita semakin kan uap airnya masuk banyak di kita, jadi itu akan menyebabkan kita menjadi lebih banyak kandungan uap air seperti itu. Nah,
itu dinyatakan dengan persamaan adveksi itu. Nah, nanti di tugas nanti coba dikerjakan, itu akan terkait dengan karakteristik suatu pulau itu dipengaruhi oleh apa yang lewat di pulau tersebut. Nah, gitu. Ada yang bingung lagi? Ya. Ada lagi yang lain? Yang lain? Kalian nggak tidur ya kan? Siap tidak, Pak? Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Tidak, Pak. Izin, Pak. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, yang ABCDEF. Nah, apa? Tugas kemarin yang analisis 2. Yang analisis 2. Nah, Yang analisis, nah. ya itu kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan kembali yang ABCDEF. Oh, ya ABCDF. Nah, ABCDF itu kan angin itu ada ini ya, ada besar dan arah kan. Arahnya itu akan menentukan juga karakteristik cuaca wilayah. Dia itu miring atau tegak atau sejajar. Kan itu ya. Jadi ada yang sejajar, ada yang miring, ada yang tegak. Itu nanti karakteristik cuacanya akan beda. Jadi perbedaan arah dan kekuatannya akan mempengaruhi karakteristik cuaca di suatu wilayah. Misalnya, ada satu wilayah yang kalau di wilayah Jawa itu anginnya miring dari mana? Dari timur, dari barat laut. Dari barat laut itu kan. Nah, dari barat laut itu bawa massa uap air yang banyak tidak? Nah, banyak kan ketika bulan JDF. Nah, itu ketika dia uap airnya banyak, kecepatannya tinggi, dia akan membuat sebuah proses konvergensi yang sangat kuat. Tapi kalau dia lemah, sepoi-sepoi kayak gitu, maka curah hujannya akan rintik-rintik. Maka besarnya itu akan mempengaruhi juga. Nah, kemudian kalau misalnya arahnya yang tegak dari wilayah ini, Laut Jawa, itu ada juga yang angin lokal. Angin lokal itu dia akan tegak. Nah, itu karakteristik yang terbentuk ketika ada pegunungan juga beda. Jadi ketika ada pegunungan, ini miring, ini akan miring sama yang tegak ini beda. Bapaknya yang terbentuk di daerah tersebut. Jadi ABCD itu menunjukkan sebuah karakteristik besar dan arah. Ketika besarnya beda, arahnya beda, itu juga nanti akan mewujudkan karakteristik cuaca yang berbeda. Makanya nanti kalau nanti di stasiun atau nanti sudah penempatan, ada yang di Papua, nanti arahnya beda, arah besarnya juga beda. Kemudian di Sulawesi, nah, Sulawesi beda juga, Sulawesi Barat dan Sulawesi Timur juga beda, di Kalimantan juga seperti itu. Maksudnya di Sumatera bagian barat sama timur juga beda. Karena karakteristik dari kecepatan dan arahnya itu juga berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi besar dan arah itu akan menentukan karakteristik cuaca di suatu wilayah. Nanti detailnya nanti akan kita pelajari lagi nanti di analisis prediksi cuaca. Ini akan dijelaskan lagi bagaimana nanti pembentukan cuaca di suatu wilayah. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Mohon izin, Pak. Ya. Izin yang bertanya yang terkait divergensi operator itu, Pak. Mekanismenya seperti di antisiklon dan siklon yang bagian sama. Nah, itu kan yang di siklon dan antisiklon itu dipengaruhi oleh gaya Coriolis. Nah, apakah itu akan mempengaruhi hitungan di persamaan? Siap, terima kasih, Pak. Ya, jadi nanti dalam atmosfer itu akan lebih kompleks karena ada apa? Karena nanti akan terkait dengan ada divergensi, konvergensi, kemudian ada gaya beloknya lagi, sehingga nanti arahnya akan berbeda lagi. Kalau divergensi konvergensi dia dianggap sebagai satu arah kayak seperti ini.
jadi satu arah. Tapi nanti kalau ada gaya beloknya, nanti akan dipengaruhi lagi. Jadi karakteristik cuaca di suatu wilayah itu gaya-gayanya tadi, makanya banyak yang akan dipengaruhi. Nah, misalnya di suatu wilayah gitu kan, suatu wilayah itu ada gaya gesek. Nah, kita masuk ke gaya gesek. Nah, kalau yang banyak gaya gesek itu daerah pegunungan kayak di Bandung, kemudian di mana di Malang. Nah, itu banyak pengaruh pegunungan dan bukit-bukit, sehingga kecepatan dari angin itu dia akan terhambat. Disitulah akan membentuk sebuah daerah konvergensi. Daerah konvergensi yang itu disebut dengan angin orografis, hujan orografis. Nah, itu. Jadi karakteristik dari konvergensi, divergensi, kemudian koordinat itu nanti akan terintegrasi, bergabung dalam sebuah sistem. Nah, termasuk juga gaya gravitasi. Kemudian ada gaya Coriolis ini kalau lebih dari 10 km. Dia pengaruhnya besar, misalnya yang dari itu ya, yang ketika DJF itu dari Pasifik Barat mau masuk Laut Cina Selatan dibelokkan. Nah, itu akan mengalami pembelokan seperti itu. Nah, proses konvergensinya akan muncul di mana? Ketika massa udara dari Australia itu bergabung dengan massa udara dari Asia, itu kan membentuk konvergensi, maka membentuk daerah pengumpulan. Nah, daerah pengumpulan ini kalau dalam prediksi itu akan menjadi daerah yang pertumbuhan awan. Tapi kalau dia menyebar, maka konvergensi itu kan menyebar, maka di situ daerahnya akan cerah seperti itu. Nah, cerah dan tidaknya itu nanti akan tergantung dari kekuatannya, juga arahnya, itu akan mempengaruhi juga. Kalau arahnya dari Australia, nah maka dia akan menjadi kering. Kalau arahnya dari Asia, dia akan menjadi lebih basah. Saya kira itu. Ada lagi? Nah, terkait dengan gerak vertikal. Nah, nanti proses konvergensi itu akan memunculkan gerak vertikal. Kalau gerak vertikalnya kuat, itu akan menimbulkan awan CB. Tapi kalau gerak vertikalnya lemah, itu akan menimbulkan awan stratocumulus itu. Jadi tidak terlalu kuat. Makanya kalau karena kuat, proses konveksinya dia akan menyebabkan pertumbuhan awan juga semakin kuat. Nah, di dalam hal ini, di dalam proses terjadinya cuaca, maka itu juga perlu diperhatikan karakteristik dari uap airnya. Makanya ada nanti juga perlu dipelajari karakteristik uap air secara fisis atmosfernya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Azan ya di itu ya, di timur ya. Ya, kalau tidak ada, nanti ada tugas tadi ya. Tugasnya itu ini ya. Kita akan coba ada di kasus ini ya. Ini suatu pulau dengan turun sekitar 1,5. Di contoh udah ada, nanti tinggal dicoba. Kira-kira tekanan udaranya itu ada lewat satu kapal, maka berapa perubahan yang terjadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba dari poin 1 tadi gambarkan. Itu dari ilustrasi di A ini, di poin 1 ini gambarkan dalam menggambarkan sebuah proses cuaca di Jawa. Nah, tadi sebagian sudah saya jelaskan, boleh juga menggunakan ilustrasi gambar. Nah, jadi nanti kita bisa melihat ketika di DJF, ini studi kasusnya di bulan DJF aja nih ya. Jadi studi kasusnya di DJF supaya nanti lebih paham massa udara apa yang masuk kemarin dan nanti dampaknya apa. Nanti berdasarkan pada poin 1 ini. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana karakteristik terapan gaya Korea terhadap badai tropis. Apa sih hubungannya? Nah, kalau umpamanya di wilayah tropis seperti apa? Nanti
gaya koordinat ini akan tergantung dari lintang theta. Kalau tetanya 0, gaya koordinatnya akan 0. Nah, ketika makin tinggi, makin tinggi kira-kira gaya koordinatnya seperti apa? Nah, kira-kira itu untuk tugas yang nanti saya lihat hasilnya. Mudah-mudahan nanti bisa sudah lebih memahami karakteristik dari prediksi cuaca menggunakan konsep-konsep dinamika atmosfer dan menjelaskan fenomena iklim atau cuaca yang terjadi. Ada pertanyaan terhadap yang tugas ini? Belum ada, Pak. Ya. Nah, boleh diskusi sama temannya boleh, tapi jangan persis sama. Satu orang jangan persis sama, kan diskusi boleh, tapi jangan copy paste. Nanti kalau copy paste nilainya sama juga, sama jeleknya. Nah, gitu ya. Nah, coba nanti digali lagi, boleh diskusi kalau kira-kira jelas sama temennya atau nanti sama saya juga. Boleh. Saya kira itu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Jadi nanti modelnya seperti itu. Jadi sudah ada paling nggak pemahaman awal. Jadi saya tidak menjelaskan secara utuh. Tapi dari kalian semua sudah baca dan mempelajari terhadap konsep yang sudah diberikan. Ini ada 27 ya. Yang tidak ada berapa nih? 4. Mesin Pak. Orang Pak. Oh, 1 orang. 28 ya? Jumlah total 26 kurang 1 jadi 25. Oh iya. Ya, dan nanti dilihat apakah karena kadang sinyalnya jelek juga ya kan. Saya bisa ditanyakannya. Saya kira itu ya. Yang 1 orang masih perawatan Pak pasca operasi. Oh, sakit apa? Usus buntu, Pak. Oh, usus buntu, mudah-mudahan. Oh iyalah. Ya, mudah-mudahan bisa cepat sehat dan nanti tugasnya nanti aja kalau udah sakit ya, udah sembuh sakitnya. Siap. Ya, jaga kesehatan semua ya. Jaga kesehatan, makan yang sehat. Jangan banyak keluyuran di rumah. Siapa? Ya, jaga keluarga juga. Saya kira itu saya tutup. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya.